Bab 361. Ini menyenangkan. Dia adalah dewa perang. Dia adalah satu-satunya God of War yang berperingkat 5 bintang di Erudia. Jantung Una berdebar kencang saat melihat sosok tinggi itu dari jauh. Nah, itulah pahlawan sejati. Dia adalah pria idaman setiap wanita. Una jatuh cinta pada pria itu hanya dengan melihatnya. Keluarga Gonzales juga telah merencanakan untuk melakukan apapun untuk membuat Una tidur dengan dewa perang malam itu. Una sangat yakin bahwa dia akan segera menjadi istri dewa perang. Aku akan menjadi istri dewa perang Erudia yang paling terhormat. Una sudah bisa melihat masa depan cerah yang akan dia miliki. Wajah Winston dan kelompoknya bersinar. Setelah hari ini, aku, Winston Gonzales, akan menjadi kakek dewa perang. Keluarga Gonzales akan makmur dan menjadi keluarga bangsawan Erudia yang paling kuat. Tak lama, Levi dan kelompoknya akhirnya berada di aula dan duduk di kursi yang telah mereka pesan. Para hadirin di aula hanya bisa melihat bagian belakang God of War. Dia duduk dengan cara yang tinggi dan tegak, seperti tulang punggung bangsa tembok besar Erudia. 5 bintang di bahunya bersinar terang. Saat ini, dia adalah fokus terbesar dari penonton. Seseorang harus memiliki seorang putra seperti dewa perang. Seru Winston. Tidakkah menurutmu God of War terlihat familiar? Winston dan kelompoknya yang duduk agak jauh di belakang tidak dapat melihat dengan jelas. Jadi Winston, Eric, dan yang lainnya mulai memakai kacamata mereka. Punggungnya sepertinya sangat familiar, aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kata Winston. Itu benar, dia juga terlihat familiar bagiku, tapi aku tidak ingat siapa dia, kata Una. Sementara itu, Sander dan Andy, yang duduk di baris pertama, berkeringat dingin setelah melirik God of War. Mereka telah melihat foto-foto Levi sebelumnya. Tapi mereka tidak menyangka Levi menjadi God of War. Andy tidak duduk diam dan jatuh ke tanah, menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Ada apa dengan Andy? Bagaimana dia bisa membuat kesalahan yang begitu mendasar? Kata Winston dengan marah. Keluarga Gonzales memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. Upacara akhirnya dimulai. Hampir 1 jam telah berlalu sejak upacara dimulai dan Percy berdiri di atas panggung sambil menunggu. Terakhir, mari kita sambut dewa perang. Sander mengumumkan. Sander berdiri dan berteriak kepada penonton, "Salute to the God of War." Untuk dewa perang, ribuan perwira dan tentara berteriak serempak. Levi naik ke atas panggung di tengah teriakan dan berdiri menghadap semua orang. Para peserta menjadi gila ketika mereka melihat wajah God of War sebagai impian mereka akhirnya menjadi kenyataan. Selama bertahun-tahun, dewa perang adalah roh militer para prajurit. Mereka bisa mati tanpa penyesalan sekarang karena mereka akhirnya melihat dewa perang secara langsung. Aku ingin melihat baik-baik bagaimana rupa God of War sebenarnya. Una dan mereka yang lebih muda langsung memucat karena kaget melihat siapa sebenarnya God of War itu. Semua orang terkejut dengan wahyu itu. Itu seperti baut yang keluar dari langit biru. Garnisun Levi. Tidak ada yang menyangka Levi menjadi dewa perang. Itu di luar imajinasi terliar mereka. Itu sebenarnya Lewi. Una tercengang. Clint tercengang. Robinson tercengang. Hah? Ada apa dengan kalian? Apa kalian kaget? Winston dan yang lainnya bingung mengapa yang lebih muda begitu terkejut. Kita harus melihatnya juga. Mereka berbalik. Winston, Eric, dan yang lainnya hampir pingsan saat melihat wajah Levi. Bab 362. Levi. Ini Levi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Levi? Aku tidak percaya. Aku pasti salah melihatnya. Winston dan yang lainnya tidak bisa menerima kenyataan. Mereka hanya tidak bisa mempercayainya meskipun mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bahkan pemimpin tertinggi di Northampton, Grover Cook, memucat saat melihat Levi. Bukankah ini Levi Garrison? Levi adalah dewa perang. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Mereka yang mengenal Levi merasa seolah-olah hidup mereka akan segera runtuh. Pemuda yang pernah dipenjara telah berubah menjadi jenderal yang tak tertandingi dalam sekejap mata. Dia adalah orang yang cakap dan kuat sekarang. Itu tak terbayangkan. Adegan di depan mata mereka terlalu mengejutkan. Kakak kelas benar-benar tercengang, seolah-olah mereka disambar petir. Levi yang masih di atas panggung berkata sambil tersenyum, "Maaf mengecewakanmu. Tapi aku memang dewa perang." Penonton dari kamar dagang Hampton Utara hampir menjadi gila ketika mereka mendengar Levi mengakuinya.
Mereka akhirnya mengerti mengapa kemajuan Morris Group meroket. Grup Morris memiliki God of War yang mendukung mereka selama ini. Siapa yang akan mampu melawan mereka? Dan ada Neil Rhodes juga. Mereka melihat nama Neil di daftar tamu. Neil adalah Kirin. Winston tidak tahan lagi dan batuk seteguk darah segar. Dewa Perang adalah orang yang menyelamatkannya dari serangan jantung mendadak sebelumnya. Winston mencoba untuk membayar God of War dengan menawarkan dia uang sehingga yang terakhir bisa menjalani kehidupan baru dan lebih baik, tetapi Winston ditolak yang menyebabkan keluarga Gonzales berpikir bahwa Levi adalah bajingan dan badut munafik. Keluarga Gonzales berpikir bahwa Levi akan menggunakan insiden itu untuk mendapatkan lebih banyak uang. Jadi keluarga Gonzales terus-menerus mengincar Levi. Mereka bahkan mencoba membunuhnya. Winston akan menderita pendarahan otak karena shock dan ketakutan yang dia rasakan. Jadi orang yang saya targetkan terus-menerus adalah Dewa Perang selama ini. Dia benar-benar tidak peduli dengan pembayaran saya sama sekali. Lagi pula, Dewa Perang tidak akan kekurangan uang. Tentu saja dia tidak membutuhkanku untuk memberinya kehidupan baru. Keluarga Gonzales sudah selesai. Winston tiba-tiba teringat saat-saat Levi telah memperingatkannya. Selain seseorang dengan status seperti Levi, tidak ada orang lain yang cukup berani untuk memaksa keluarga Gonzales berlutut di depannya dan meminta maaf. Saat itu, ketika Panglima Covington mengatakan bahwa dia akan mengunjungi kerabatnya, dia pasti mengacu pada Levi. Saya sangat bodoh. Aku seharusnya memikirkan semuanya lebih awal. Winston terus-menerus mengeluarkan beberapa suap darah lagi. Kebenaran memukul Una lebih keras dari siapapun. Dia selalu berhubungan dengan Levi dan memiliki konflik terbesar dengannya. Una bahkan telah memukul Levi dengan uang sebelumnya. Itu adalah tindakan ketidaksopanan. Apa yang telah saya lakukan? Aku telah mempermalukan Dewa Perang selama ini. Una langsung menangis. Dia sendirian menghancurkan keluarga Gonzales. Di atas panggung, Levi memegang dekrit penunjukan dan mengumumkan, dengan ini saya menunjuk Percy Covington sebagai Panglima tertinggi Northampton Warzone. Percy menerima dekrit penunjukan sementara para hadirin bertepuk tangan. Itu adalah momen paling mulia dalam hidupnya. Saya pikir saya telah meninggalkan Brigade Besi, tetapi saya tidak berharap bahwa saya akan ditunjuk secara pribadi oleh orang yang paling saya hormati. Levi tidak langsung turun dari panggung. Sebagai gantinya, dia mengamati penonton dan berkata sambil tersenyum, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan beberapa patah kata kepada beberapa dari Anda. Para hadirin tercengang dengan kata-kata Levi, terutama Winston dan kelompoknya. Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka menyadari bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Sial, Percy dan para petinggi di Northampton Warzone memandang Levi dengan mata ingin tahu. Mereka tidak tahu apa-apa tentang pergolakan di Northampton. Tapi Sander, Grover, dan beberapa lainnya sudah tahu ada sesuatu yang terjadi. Mereka berkeringat dingin. Winston ada di sini, kan? Tanya Levi tiba-tiba. Bab 363. Winston akan mengalami serangan jantung pada saat itu. Dia batuk seteguk darah lagi. Apakah Winston ada di sini? Levi meningkatkan volumenya menjadi raungan yang menggelegar. Semua orang di ruangan itu merasakan aura kuat yang dipancarkan Levi. Di sini, aku di sini. Winston hampir jatuh berlutut karena takut. Bagaimana kamu memperlakukanku ketika aku menyelamatkan hidupmu tempo hari? Baik Winston maupun Una berlutut. Beraninya kau membalas kebaikanku dengan permusuhan. Cucu perempuanmu melemparkan uang padaku untuk mempermalukanku. Dia terus memprovokasiku dan bahkan mencoba membunuhku. Para hadirin sangat terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Levi. Para pemimpin Northampton memandang keluarga Gonzales dengan tidak percaya. Di mana mereka menemukan keberanian untuk melakukan itu? Mereka benar-benar mencoba membunuh Dewa Perang. Siapa yang bisa tahan dengan itu? Sepertinya bahkan Sander Hawes harus menghancurkan mereka. Apakah keluarga Gonzales akan mundur sendiri, atau apakah Anda membutuhkan saya untuk menggunakan kekuatan saya untuk membuat Anda menghilang? Levi bertanya dengan dingin. Levi mengucapkan kata-kata itu seolah-olah dia sedang diadili. Kami benar-benar ditakdirkan. Hampton Utara tidak akan pernah memiliki cerita tentang Winston si miliarder lagi. Ada juga dendam pribadi dengan kamar dagang Hampton Utara. 6 tahun lalu ketika bisnis saya mulai sukses, Anda mendambakan keterampilan dan teknik saya. Jadi Anda dengan sengaja menjebak saya. Anda melumpuhkan saya dan mengirim saya ke penjara.
Anda menginginkan apa yang saya miliki sehingga Anda mengambil semuanya dari saya. Hukuman macam apa yang menurutmu pantas untukmu? Tanya Levi. Eric Robinson dan yang lainnya berlutut satu demi satu. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu mengapa Levi tidak segera melawan mereka. Dia ingin perlahan-lahan menggantikan Northampton dengan Morris Group. Kalian semua sama dengan keluarga Gonzales. Levi memandang Jesse, Nielsen, tangkap semua yang bersalah. Eric dan yang lainnya memucat dan mereka mulai berkeringat dingin. Mereka telah melakukan banyak hal yang melanggar peraturan selama bertahun-tahun memperluas bisnis mereka ke kondisi saat ini. Itu sudah cukup untuk membuat mereka semua terkunci. Belum lagi ada bukti kuat bahwa mereka bergerak melawan Levi Group. Mereka tidak bisa lepas dari bukti. Sekelompok orang dengan cepat melihat ke arah Sander dan Grover, berharap mereka bisa menyelamatkan hari itu. Namun, keduanya menundukkan kepala. Mereka setidaknya bisa memiliki suara jika itu adalah Hampton Utara. Tapi ini adalah dewa perang yang menakutkan. Dia bisa berdiri tegak hanya berdasarkan kekuatan dan hukumnya. Grover dengan cepat berkata, kamar dagang Northampton bermasalah. Jesse mengangguk sambil berkata, dewa perang, aku pasti akan menyelesaikannya. Baiklah, diberhentikan. Tidak ada yang mengira upacara pengangkatan Panglima baru akan berakhir seperti ini. Dunia Northampton telah berubah setelah 1 jam. Kamar dagang Hampton Utara yang paling kuat dan keluarga Gonzales hancur. Setelah mereka meninggalkan aula, Levi berganti pakaian santai sementara Percy mengikuti di sisinya. Duo ini menemukan Zoe dan kelompoknya. Hari ini benar-benar membuka mata. Aaron sedang dalam suasana hati yang baik setelah tur keliling kamp militer. Semua kesedihan yang dia rasakan sebelumnya hilang. Bu, ayah, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada teman saya. Ini Percy Covington. Ini semua karena dia saya bisa sampai di sini hari ini. Levi berkata saat dia memperkenalkan Percy kepada para orang tua. Aaron menjabat tangan Percy dengan penuh semangat. Mereka terkejut. Levi punya teman seperti ini juga. Boleh saya tahu apa posisi Anda, Covington? Tanya Harun penasaran. Aku hanya seorang komandan rendahan. Itu tidak layak disebut, kata Percy sambil tersenyum. Caitlin menyenggol Aaron dan berkata, itu informasi rahasia. Kenapa kamu menanyakan itu? Bab 364. Haha, itu tidak sopan bagiku. Harun tertawa. Beberapa dari mereka menikmati makan malam bersama sesudahnya. Aaron masih memiliki pertanyaan di jalan keluar, saya pikir seorang panglima baru diangkat hari ini. Betul sekali. Yah, kita tidak perlu memikirkan orang seperti dia. Tapi kamu melakukannya dengan sangat baik hari ini, Levi. Kami sangat senang untukmu. Aaron menyeringai saat dia berbicara. Mari kita memiliki keberuntungan dan peristiwa bahagia yang terjadi satu demi satu setelah hari ini. Levi tersenyum mendengarnya. Zoe sedang menggesek ponselnya saat mereka berbicara. Tiba-tiba, ekspresi khawatir muncul di wajahnya dan dia hampir menjatuhkan ponselnya ke lantai. Ada apa, sayang? Semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sesuatu yang besar terjadi. Northampton runtuh. Zoe menarik napas dalam-dalam. Winston Gonzales dan semua dari keluarga Gonzales memilih untuk keluar dari grup Gonzales. Kamar dagang Hampton Utara mengumumkan pembubaran. Eric Robinson dari 4 keluarga bangsawan dari Kamar Dagang Hampton Utara dan lusinan petinggi telah ditangkap karena kejahatan komersial. Berita utama yang eye-catching ditampilkan di telepon. Zoe, Aaron, dan yang lainnya akan menjadi gila. Ini jelas merupakan berita terbesar di Northampton. Baik keluarga Gonzales dan Kamar Dagang Hampton Utara telah runtuh pada saat yang sama. Ini tidak bisa dipercaya. Mata bingung Zoe mendarat di Levi. Ada sesuatu yang misterius tentang pria ini. Bisakah dia memprediksi masa depan? Dia bahkan memberitahuku bahwa Kamar Dagang Hampton Utara dan keluarga Gonzales akan hancur. Itu menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Levi, apakah ada yang kamu ketahui? Tanya Harun. Aku dengar dari Percy bahwa Dewa Perang membalas mereka di upacara pengangkatan tadi. Levi tersenyum. Oh, begitu. Mereka menyinggung Dewa Perang. Sudah ku bilang. Tidak ada orang lain di Northampton yang bisa menghancurkan mereka. Aaron merasa lega. Berita tentang runtuhnya figur kuat di Northampton dengan cepat menyebar ke seluruh Erudia. 2 gunung besar telah runtuh dalam sekejap. Ini berarti bahwa pasar Northampton saat ini kosong. Siapapun akan ingin bagian dari kue.
Hanya dalam sekejap mata, South City dan beberapa tempat lainnya memangsa kue itu. Sementara itu, Morris Group, yang telah menerima pesanan dari bos mereka, memperluas bisnis mereka dan mengambil pangsa pasar. Hampton Utara terlalu besar. Itu tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil alih sepenuhnya dalam waktu singkat. Bagaimanapun, rencana Levy sederhana. Itu untuk segera memulihkan ketertiban Northampton tanpa mengguncang ekonominya. Rogers Group juga mendapatkan pesanan dari Levy dan juga bergabung. Tiba-tiba, Rogers Group menjadi keluarga bangsawan terkaya di Northampton. Glenn tidak pernah mengharapkan semua ini terjadi. Levy melakukannya untuk menghormati Abigail. Itu juga karena dia ingin menstabilkan Northampton sesegera mungkin. Zoe, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Aku akan membantumu naik ke atas lagi. Tunggu saja, kata Levy sambil tersenyum. Zoe sebenarnya menantikannya ketika dia melihat betapa misteriusnya akting Levy. Keluarga Lopez juga sangat bersemangat pada momen khusus ini. Mereka telah mendapatkan begitu banyak uang dan properti baru-baru ini. Sekarang pasar Northampton kosong, kesempatan mereka akhirnya ada di sini. Selama keluarga Lopez bekerja keras, memiliki perusahaan dengan kekayaan bersih 100 juta tidak akan menjadi mimpi lagi. Seperti yang diharapkan, begitu kami mengusir Aaron dari keluarga, keberuntungan kami bagus. Kata Henry sambil tertawa. Harry menengadah ke langit dan berteriak, Tuhan memberkati keluarga Lopez. Kita dalam masalah besar. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Teriak Son dan Melanie Lopez. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kalian berdua begitu panik? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk memindahkan perusahaan? Kata Harry sambil mengerutkan kening, jelas tidak senang. Setelah dia mengambil alih perusahaan Zoe, hal pertama yang dia lakukan adalah memindahkan perusahaannya ke Union Square. Bagaimanapun, Union Square berada di pusat kota. Senang rasanya memiliki gedung perusahaan di tengah kota. Bab 365. Kakek, perusahaan telah dipindahkan. Tapi ada beberapa hal lain. Petik 2. Kakek, kita tidak tahu apa yang terjadi tapi baru pagi ini, sejumlah besar pekerja perusahaan mengundurkan diri. Terlebih lagi, tidak lain adalah para eksekutif yang membuat mereka mengundurkan diri. Ini kerugian besar bagi perusahaan. Son terengah-engah. Wajah Melanie sangat cemberut. Apakah semua ini benar-benar terjadi? Ekspresi Harry dan yang lainnya berubah. Tidak masalah jika hanya pekerja berpangkat rendah yang pergi. Tapi itu akan menjadi masalah besar jika para eksekutif pergi. Ponsel Melanie berdering. Tinggal 7 eksekutif lagi. Melanie tercengang. Ponsel Henry juga berdering. Tim konstruksi proyek Taman Ekologi Kota Barat membatalkan kontrak dan semua pekerja pergi. Bahkan keamanan dan anjing penjaga pun pergi. Bola mata Henry hampir keluar setelah mendengar berita itu. Proyek Taman Ekologi Kota Barat telah menjadi berantakan total. Son menerima pesan teks. Dia langsung tercengang setelah membaca teks itu. Perusahaannya bangkrut. Dananya sudah lama habis dalam pembangunan dan sekarang perusahaan tidak punya cash flow. Son akan segera mengalami gangguan. Orang yang bertanggung jawab atas proyek dari Morris Group memanggil Harry tepat pada saat ini. Halo Tuan Lopez, mengapa proyek yang kami kerjakan bersama Imperial Meadows Limited dihentikan? Morris Group bertanya. Karena beberapa urusan internal perusahaan baru-baru ini, ada keterlambatan dalam kemajuannya. Ini akan segera kembali normal, kata Harry dan tersenyum canggung. Morris Group seperti dewa kekayaan bagi keluarga Lopez sekarang. Tuan Lopez, tolong perhatikan baik-baik kontraknya. Masih ada waktu 2 hari. Jika proyek yang diinvestasikan tidak dapat dilanjutkan, Anda harus memberi kompensasi kepada kami karena melanggar kontrak. Menurut kontrak, Anda harus membayar 1 miliar jika itu terjadi. Harry hampir kencing sendiri setelah mendengar apa yang dikatakan orang yang bertanggung jawab dari Morris Group. Harry gemetar ketika panggilan itu berakhir. Apa yang terjadi? Apakah proyek kolaborasi dengan Morris Group dihentikan? Tanya Harry. Fabian dengan cepat pergi untuk memeriksa. Fabian berkeringat ember ketika dia selesai memeriksa. Ayah, proyek kolaborasi dengan Morris Group terlalu besar. Jika kita ingin melanjutkan, kita harus mengeluarkan lebih banyak uang, kata Fabian. Apa yang terjadi? Bukankah perusahaan Zoe mendapatkan dana investasi yang besar? Bagaimana ini bisa terjadi? Harry hampir muntah darah.
Departemen perbendaharaan perusahaan Zoe saat ini kosong. Tidak hanya dananya dipotong, sepertinya perusahaan juga berhutang. Apa yang dikatakan Son membuat keluarga Lopez gemetar ketakutan. Hah, itu tidak mungkin. Perusahaan Zoe telah berkembang dengan sangat baik. Perusahaannya bahkan pindah ke Union Square. Itu benar. Nilai pasar perusahaan hampir 1 miliar tidak palsu. Wajah Harry dan yang lainnya penuh dengan ketidakpercayaan. Saya mengerti sekarang. Itu semua ilusi yang dibuat oleh Zoe. Dia sengaja membuat laporan keuangan yang bagus dan membuat citra perusahaan yang sempurna hanya untuk menarik investasi dan kolaborasi. Iya, ada beberapa perusahaan yang ingin berinvestasi dan bekerja sama dengan kami. Pasti karena mereka tertarik dengan laporan keuangan yang dibuat oleh Zoe. Menganalisis Fabian. Sialan, kupikir kita benar-benar memiliki 1 miliar di tangan kita. Tapi siapa yang tahu yang kita dapatkan hanyalah kekacauan ini, kata Harry dengan marah. Sementara itu, sebuah mobil berhenti di depan kediaman keluarga Lopez. Ada beberapa pria dan wanita berjas. Siapa di antara kalian yang Harry Lopez? Itu aku. Dan kamu. Harry memiliki perasaan yang meresahkan. Bersambung.